Halo semuanya, ini adalah Ayla 2023 yang tipe M, tipe yang paling murah ya di antara semua varian. Saat saya beli itu cuman 129 juta sekian lah. Tapi dengan harga segitu ya tentu saja yang kita dapat juga seada-adanya. Nah, makanya saya sedikit demi sedikit mulai menambahkan mobil ini biar terasa seperti mobil. Oke, kita mulai dari modifikasi yang pertama. Untuk lampu, dia masih lampu yang biasa ya, yang halogen biasa warna kuning. Sedangkan yang tipe R-nya udah warna putih tuh, udah ada DRL-nya juga. Saya udah mulai nanya-nanya ke dealer, emang ada dijual dan sudah ada juga yang pasang. Tapi ternyata masih berjalan belum normal. Jadi antara lampu jauh lampu dekat tidak bisa menyala barengan dan sennya masih kedap-kedip lebih cepat dari normalnya. Nah, ada dua alternatif. Yang pertama adalah pasang bilet langsung atau mini proji. Kalau pakai bilet langsung otomatis rumah lampunya harus dimodifikasi karena terlalu banyak yang harus dimodifikasi dan saya nggak suka tampilan yang terlalu modif. Akhirnya saya milih pasang mini proji aja yang kecil dua. Ini kalau nggak salah mereknya Auto Vision, saya pasangnya desain auto 1,3 lah bersih sama pasang-pasangnya. Hasilnya gimana? Oh, sangat membantu daripada lampunya yang masih kuning dan redup. Kalah nih sama yang dua yang kecil ini. Oke, modifikasi selanjutnya ini antara penting dan gak penting. Saya pasang, ini sebenarnya tempat lampu sorot ya di mobil-mobil off-road. Tapi sengaja saya pasang biar ketika saya parkir mepet di garasi saya nggak langsung mentok ke dinding. Ya antisipasi aja. Oke, modifikasi selanjutnya yang kelihatan dari luar adalah peleknya. Oke, untuk tipe M itu peleknya adalah 13 inci kaleng dengan profil ban yang sangat tipis, jadi kelihatan banget cungkring dan banyak space kosong ya. Akhirnya setelah saya riset sana sini, saya milih ya udah pakai pelek OM-nya Ignis aja. Selain harganya murah, ringnya gede, dan ketika dipasang, oh bener-bener padat, pas. Untuk bannya saya pakainya ban yang sering direkomendasikan oleh influencer Fitra Eri, Dunlop SP Sport LM705 ukuran 185/65 R15. Bagaimana review ban ini? Dan nanti di video terpisah ya. Yang jelas bannya mantap. Ini nih, Sandy Spion. Dari varian tipe bawah sampai yang tipe paling atas tidak ada Sandy Spion ataupun Defender. Sedangkan sen yang di depan itu letaknya di tengah. Sehingga nih ketika kita lagi jalan di tikungan dan ada kendaraan yang di samping kita, kendaraan itu nggak benar-benar nggak tahu kita tuh mau belok ke kiri. Makanya akhirnya saya coba-coba cari di marketplace dan kebetulan untuk tipe D itu spionnya masih spion teplek, tidak ada elektronikalnya sama sekali dan masih sama seperti Sigra D dan Ayla D sebelumnya. Akhirnya saya coba iseng beli dan ternyata pas, bisa dipasang dan kabelnya tinggal disambung ke spion sehingga bisa berfungsi normal. Oke. Oh ya, ini juga ada mudguardnya ya, dari Auto Project juga. Untuk di bagian belakang ya kacanya dipasang stiker karena usaha istri saya. Terus di sini ada dua kamera. Yang paling atas ada, sebenarnya ini dashcam. Sengaja saya pasang di luar, kenapa? Karena ini ada stiker ini sehingga kalau lihat di belakang tuh agak susah, apalagi kalau malam. Nah, makanya saya pasangnya di luar. Jadi enak nih kelihatannya. Lalu yang di bawah ada sensor parkir biasa. Ini tambahan ya karena nggak ada. Kemudian ada kamera mundur. Nah, jadi kalau mundur nanti double tuh nyala. Yang dari sini nyala, yang di dashcam juga nyala untuk menyorot ke bawah. Untuk hybridnya itu tempelan ya. Kalau beneran mah kalah Beat ntar.
Oke, ini bentuknya secara keseluruhan jadi lebih manis. Nah, ini mungkin akan sering dipakai buat ke tempat-tempat yang berbatu, makanya biar aman akhirnya saya pasang. Mana? Kerang guardnya dari Auto Project tuh, kelihatan nggak? Nah, ini setelah dipasang itu mesinnya jadi bersih. Sebelum-sebelumnya setelah dibersihkan hujan sedikit, ini mesin langsung kotor banget. Nah, sekarang sudah hujan berkali-kali, mesinnya masih bersih nih. Oke. Sekarang kita ke interior. Apa aja yang udah saya modif di dalam. Ini tombol setirnya saya pakai kayaknya punya Avanza atau Xenia gitu ya. Pokoknya itulah, yang penting pas saya pasang di sini. Semuanya fungsi, tapi nggak semua sih. Kayak trip ini nggak bisa, drive ini nggak bisa. Jadi yang fungsi ya tombol-tombol multimedianya aja, termasuk tombol asisten suara ini. Nah, untuk speedometer ini kan tipe yang paling basic banget ya, cuman ada speedometernya, nggak ada tachometernya, dan nggak ada epirexnya juga di sini. Jadi saya udah coba-coba pakai speedometer yang Agia GR yang digital, ternyata ECU-nya menolak. Jadi nggak bisa di starter sama sekali mobilnya. Oke, karena itu mungkin digital kali ya, terlalu canggih. Akhirnya saya coba nih pakai speedometer yang tipe X-nya, yang ada tachometernya. Ya secara logika harusnya sih bisa ya, karena itu cuman nambahin tachometer doang. Pas saya coba di mobil test drive di dealer, ternyata nggak bisa juga. Jadi yang tipe M ya sudah, pasrah saja dengan tachometer yang tak seadanya. Oke. Selanjutnya yang saya ganti adalah head unit. Tentu diganti. Ini kalau nggak salah namanya Sony XAP 5000. Kenapa saya pakai ini? Karena ya bentuknya aja sih. Nih, ada tombol-tombol fisiknya juga, dan bentuknya nggak kayak head unit yang di pasaran gitu. Beda lah, kelihatan mahalnya. Ini bukan Android ya, tapi dia bisa Android Auto dan Apple CarPlay, tapi pakai kabel. Ya kayak head unit branded lainnya lah, nggak ada yang Android kan untuk sampai saat ini. Nah, ini nih yang tadi nyambung ke kamera dashcam yang di luar. Di balik ini juga ada kameranya, jadi kameranya ada di depan dan di belakang. Sehingga kalau ngelihat ke belakang, tentu saja lebih jelas karena kameranya ada di luar kabin. Kemudian ini holder HP pakai magnet ya, jadi yang HP-nya iPhone yang ada MagSafe-nya tinggal tempel aja. Ini listnya saya beli juga nih di online dari Auto Project juga, daripada polosan, jadi akhirnya saya pasang dan ya lumayan jadi mempermanis tampilan mobil. Kemudian ini TPMS seperti biasa, ngecek keempat ban, dan saya udah sering banget nih terselamatkan gara-gara TPMS di jalan, tiba-tiba dia bunyi, ternyata ada ban yang bocor. Saya udah 3 kali nih diberitahu dari ini, ternyata benar bannya bocor. Oke, lalu nih saya ganti juga karena yang bawaan kan cuman bulat biasa aja, polos banget, kayak sama persis kayak Grand Max dan lain-lain. Saya beli online yang universal aja dan lumayan. Kemudian apalagi ya, ini chargeran biasa Type-C dan lain-lain. Handbrake ini nggak ada cup holdernya ya, karena ini tipe M yang paling murah. Oke, kita lanjut ke yang belakang. Nah, untuk yang belakang yang saya tambahkan adalah headrest kiri kanan 2. Karena yang bawaannya nggak ada sama sekali, lurus aja. Bahkan yang tipe paling atasnya pun cuman nambah sedikit nih di sini. Jadi cuman punuknya nggak support kepala. Bukan headrest itu, leher rest. Akhirnya saya tambahkan nih. Saya pasang di tukang jok.
Rp1 juta sama pasang pipa dan lain-lainnya. Dia terima bersih lah pokoknya. Kalau ada yang lebih murah ya monggo, tapi saya dapatnya ya segitu. Saya pasangnya cuma 2 karena ya mungkin butuhnya juga, bahkan ini nggak selalu saya pakai gitu loh, cuman buat keadaan darurat aja, cuman sering pakainya cuman berdua juga. Karpet sih universal aja. Udah paling itu deh. Oh iya, satu lagi. Yang tipe M, seperti biasa tipe paling basic, semuanya disunat. Tidak ada sun visor di sisi penumpang kirinya. Akhirnya saya beli nih di bengkel resmi ada. Untuk harga sun visornya doang sih 27.000, murah. Cuman ditambah klip, ditambah biaya pasang dan lain-lain, jadi sekitar 170 ribuan. Tapi ya tetap murah lah ya. Oke, udah. Handle juga saya pasang kiri kanan karena bawaannya juga nggak ada itu disunat. Ini murah sih, cuma 50 ribuan dan bisa pakai punyanya Pios. Oke. Sekian modifikasi ringan Daihatsu Ayla 2023 tipe M, tipe yang paling murah ini. Impresi pemakaiannya selama 8 bulan sih oke, nggak ada keluhan sama sekali. Mantap. Irit ya jelas. Ini dibandingin sama mobil-mobil yang lain ya, bukan dibandingin sama motor. Banyak yang bilang iritnya kayak motor, yang enggak juga. Kecuali kalau dibandinginnya sama motor Harley. Ya iya, lebih irit ini. Kalau dibandingin sama Beat, ya jelas lebih irit Beat lah. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan drop di komen ya. Bye-bye.